Halo, masih bersama saya Aleam Sebara dalam MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengekspansikan determinan sehingga kita mereduksi permasalahan menjadi menghitung determinan untuk ukuran yang lebih kecil. Mari kita sama-sama saksikan. Oke, pertama kita perlu pendefinisian apa itu submatriks AIJ dari sebuah matriks A. Jadi misalkan kita diberikan sebuah matriks A, si AIJ ini adalah matriks yang kita peroleh lewat mencoret baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalkan A-nya seperti ini, ya. Baris pertamanya 1, 2, 3, 0, 1, 0, kemudian 1, 1, 3. Nah, si A31-nya itu adalah matriks ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita coret baris ketiga dan kolom pertama, ini baris ketiga, ini kolom pertama, yang tersisa adalah submatriks ini. Yang entry-nya 2, 3, 1, 0. Makanya A31-nya adalah matriks 2, 3, 1, 0. Oke, satu lagi, A12. Ya. Gimana A12 itu? Kita dapat dari A dengan cara mencoret baris pertama dan kolom kedua. Oke, coret baris pertama ini, kolom kedua. Yang tersisa adalah 0, 0, 1, 3. Persis seperti yang kita dapat di situ. Nah, sekarang kita ingin meninjau matriks yang bentuknya seperti ini ditambah dengan matriks yang bentuknya seperti ini. Apa hasilnya? Menurut salah satu sifat determinan, yakni sifat kemultilinearannya. Perhatikan ini bahwa untuk baris kedua sampai baris ke N, di matriks pertama maupun di matriks kedua, entry-nya persis sama. Sehingga menurut sifat keaditifan, hasil penjumlahan dua determinan ini sama saja dengan determinan yang baris kedua sampai baris ke N-nya fix dan baris pertama dan baris keduanya kita jumlahkan. Jadinya seperti ini. Ya. Ini si baris pertamanya kita dapatkan dengan menjumlahkan baris pertama di matriks pertama ditambahkan baris pertama di matriks yang kedua. Oke. Nah, jika kita jumlahkan lagi dengan hal yang seperti itu, sekarang ini entry A13 di sini, kira-kira apa hasilnya? Nah, serupa dengan tadi ya, kita akan mendapatkan matriks yang baris-barisnya persis dengan baris-baris ini. Sedangkan baris pertamanya kita dapatkan dengan menjumlahkan baris pertama yang ini ditambah dengan baris pertama ini. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks determinan matriks ini. Nah, kalau ini kita lakukan terus, jadi untuk masing-masing matriks di baris pertamanya itu semua entry-nya 0 kecuali A11. Ya, ini semua entry-nya 0 kecuali A12 dan selanjutnya seperti itu, ya. Nah, kira-kira apa kalau kita jumlahkan ini semua? Nah, ini yang tadi, yang pertama jadi ini, kemudian kita jumlahkan dengan yang beberapa matriks di tengah-tengahnya. Nah, sama juga dengan kemultilinearan, kita tinggal menjumlahkan baris-baris pertamanya saja. Maka kalau ini dijumlahkan dengan baris pertama, hasilnya adalah determinan dari matriks ini. Dan ini adalah matriks A. Jadi determinan matriks A. Dengan kata lain, bahwa si penjumlahan determinan-determinan ini persis nilainya sama dengan determinan A. Nah, sekarang kita ingin lihat lebih jauh. Bisakah kita mengenali masing-masing determinan di suku pertama, kedua, dan selanjutnya itu sebetulnya dia menghitung apa sih sebetulnya? Ya. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk menghitung determinan, kan cara yang pertama kalinya adalah kita lakukan operasi kolom untuk mendapatkan matriks segitiga bawah. Jadi, kalau kita melakukan operasi kolom, ini sudah 0 semua ya. Jadi untuk membuat segitiga bawah, kita cukup melakukan operasi kolom pada kolom kedua dan kolom kedua sampai terakhir aja. Kolom pertamanya nggak usah diganggu-gugat ya. Nah, tapi kalau kita melakukan operasi kolom seperti itu, sama aja dengan kita melakukan operasi kolom terhadap matriks yang di dalam kotak itu. Ya. Nah, andaikan nih kita berhasil mengubah si matriks yang ada di dalam kotak itu menjadi matriks segitiga bawah seperti ini. Maka apa? Maka determinannya adalah A11 dikali semua entry diagonal ini. Nah, tapi perkalian semua entry diagonal ini adalah
persis determinan matriks yang kotak. Berarti artinya apa? Artinya, si determinan ini nilainya sama dengan A11 dikali determinan yang kotak. Jadi seperti ini, ya. A11 kali determinan A11. Kenapa determinan A11? Ini kalau misalkan kita tuliskan matriks A secara lengkap, A11, A12, dan selanjutnya sampai A1N, si submatriks yang ini itu persis kita dapatkan dengan cara menghapus atau mencoret baris pertama, dan kolom pertama. Jadi, persis determinan matriks yang ini itu, atau matriks yang ini adalah matriks A11. Nah, berikutnya gimana? Yang kedua gimana? Untuk yang kedua, agar kita bisa mereduksi kepada permasalahan yang sebelumnya, tadi kan permasalahan sebelumnya yang tidak nolnya adalah di kolom pertama. Jadi pertama, kita paksa dulu agar entry tak nolnya ada di kolom yang pertama. Gimana caranya? Kita operasi kolomkan. Kita tukar kolom kedua dengan kolom pertama. Nah, penukaran kolom efeknya apa? Efeknya ada minusnya. Jadi ini menjadi apa? Min 1. Karena kita memindahkan satu kali, jadi min 1 pangkat 1. Sekarang si kolom keduanya pindah menjadi kolom yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita lakukan persis apa yang tadi dilakukan. Tadi kan kalau kita punya matriks seperti ini, determinannya itu adalah entry yang ini dikali determinan yang kotak. Berarti yang ini apa? Entry yang ini dikali determinan yang kotak juga. Ya. Nah, si determinan yang kotak ini, atau matriks yang kotak ini, matriks apa sebetulnya? Dia sama aja dengan matriks A yang telah dihapus baris pertama dan kolom keduanya. Berarti ini adalah matriks A12. Akibatnya, si determinan ini berapa nilainya? Min 1 pangkat 1, A12 dikali determinan A12. Yang ini gimana? Serupa juga. Ini, si kolom ketiganya kita geser dulu ke sebelah kiri. Ya. Gesernya, pertama tukar dulu kolom ketiga dengan kolom kedua. Setelah tukar kolom 2 yang baru dengan kolom yang pertama. Berarti terjadi penukaran sebanyak 2 kali. Berarti ada apa? Ada faktor sebanyak min 1 kuadrat. Ya, ketika kita menghitung determinan ini. Oke. Nah, berarti kembali dengan menggunakan cara yang tadi, si determinan yang ini apa? A13 dikali dengan determinan matriks yang ini. Tetapi matriks yang ini itu matriks yang kita dapat dengan cara mencoret baris pertama dan kolom yang ketiga. Anda bisa periksa ini entry-entrynya persis sama dengan yang di dalam kotak. Berarti si determinan ini apa? Dia min 1 kuadrat A13 dikali determinan baris pertamanya dicoret, kolom ketiganya dicoret. Jadi seperti ini. Kita lakukan terus yang di dalam tanda titik-titik ini sampai yang paling akhir. Untuk yang paling akhir gimana? Kita perlu menggeser si kolom terakhir ini ke sebelah kiri. Ya, kita lakukan penggeseran sebanyak n-1 kali, karena dia berada di kolom ke n, dan kita ingin membuatnya menjadi kolom yang pertama. Ya, jadi kita geser sebanyak n-1 kali. Jadinya ada faktor min 1 pangkat n-1. Oke, min 1 pangkat n-1, A1n determinan A1n. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa determinan A itu bisa kita tuliskan sebagai A11 determinan A11 dikurang A12 determinan A12 dan selanjutnya. Ya. Nah, ini untuk mudah mengingatnya. Jadi pertama kali tandanya plus, kemudian minus, kemudian plus, kemudian minus bergantian. Terus menerus seperti itu sampai yang paling terakhir. Nah, ini ekspresi yang ini disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Ya, jadi kita ekspansikan determinannya menjadi determinan-determinan lain yang berkaitan dengan baris pertama. Oke, kita lihat bagaimana kita menggunakan formula ini untuk menghitung determinan dengan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita gunakan baris pertama. Pertama, kita tinjau entry yang pertamanya. Ini bertanda plus. Kita pindahkan, jadi plus 1. Kemudian kita hapus baris dan kolom yang mengandung entry ini. Yang mana? Yang itu. Ya. Berarti dikali dengan determinan entry yang tidak terhapus. Kali determinan min 1410. Kemudian berikutnya, kita masuk ke entry yang kedua.
yang ini. Yang ini tandanya minus. Jadinya minus 2 dikali dengan apa? Dikali dengan determinan matriks yang didapat dari mencoret baris dan kolom yang mengandung entry 2 ini. Yang mana? Yang itu. Berarti determinan dari 0450. 0450. Oke, yang terakhir ini plus 3 ya. Kemudian hapus baris dan kolom yang mengandung entry ini. Ini kita hitung determinannya. 0 min 1 51. Kita sederhanakan. Hasilnya adalah 51 ya. Jadi cukup memudahkan. Tadinya kita bekerja dengan matriks 3x3 dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita bisa membuat permasalahannya lebih sederhana karena kita menjadi perlu menghitung matriks berukuran 2x2 meskipun jadi lebih banyak determinan yang harus kita hitung. Oke. Nah, kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ekspansi kofaktor ini sangat berguna kalau misalkan katakanlah si baris pertamanya banyak nolnya ya. Kalau ini banyak nolnya, maka ya untung sekali kita karena nantinya kan kayak 0 kali sekian ditambah 0 kali sekian tambah 0 kali determinan apa seperti itu. Nah, tapi yang banyak nolnya itu di sini adalah baris ketiga. Gimana dong? Ya, kita bisa paksa dulu si baris ketiga ini supaya dia pindah menjadi baris pertama. Gimana caranya? Kita geser. Ingat, operasi baris efeknya sama dengan operasi kolom. Kalau kita menggeser si baris ketiga ini ke atas menjadi baris yang pertama, kita harus kalikan dengan min 1 kuadrat karena kita mengubah urutannya sebanyak 2 kali ya. Oke, nah sekarang setelah ini berada di baris pertama, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Berarti apa? 0 kali determinan, hasilnya 0. Dikurangi 0 kali determinan, hasilnya 0 juga. Ditambah 3 kali sesuatu, ditambah 0. Jadi sisanya tinggal 3 dikali determinan matriks yang didapat dengan mencoret baris dan kolom yang mengandung 3 ini. Jadi apa? 102, 0 min 1 min 2, dan 121. Seperti ini. Kemudian yang ini, lagi-lagi nanti Anda bisa lakukan ekspansi kofaktor untuk baris yang pertama ini. Ya. Dilanjutkan. Nah, nanti kalau Anda cek, hasilnya adalah 15. Ya. Oke. Nah, ide yang barusan, di mana kita punya baris yang bukan baris pertama, kemudian kita geser supaya baris pertama, ini berguna juga secara teoretis untuk mendapatkan ekspansi kofaktor dalam bentuk yang lain. Bagaimana itu? Jadi misalkan kita punya matriks A-nya seperti ini. Kita ingin menghitung determinan A-nya. Ya. Dan kita ingin memanfaatkan baris KI. Nah, karena yang kita miliki saat ini adalah ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, agar kita bisa memanfaatkan baris KI ini, sesuai dengan contoh yang barusan, kita perlu geser dulu dia ke baris yang pertama. Nah, untuk menggeser ke baris yang pertama, dari baris KI, kita harus menggesernya sebanyak I-1 kali. Jadi ada faktor min 1 pangkat I-1. Jadi setelah digeser dia jadi ini. Dia yang paling atas. Nah, setelah dia yang paling atas, kita bisa melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Tapi terhadap matriks yang ini sekarang. Ya. Gimana jadinya kalau terhadap matriks pertama? Jadinya seperti ini. AI1 dikali determinan matriks yang didapat dengan mencoret baris pertama dan kolom pertama. Ini. Nah, tapi ini tuh yang mana? Kalau kita menggunakan perspektif matriks A, si submatriks ini itu sama aja dengan mana? Sama aja dengan submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke I dan kolom pertama. Kita perhatikan, ini semua entry-entrynya persis sama dengan entry-entry yang ada di dalam kotak itu, ya. Berarti apa? Berarti ketika kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, suku pertamanya adalah AI1 dikali determinan ini. Tapi matriks ini itu sama aja dengan matriks yang didapat dengan cara mencoret baris ke I dan kolom ke 1. Jadinya apa? Yang ini saja adalah AI1 dikalikan dengan determinan AI1.
Berikutnya serupa, ini jadi tandanya minus. Minus AI2, kemudian matriks yang didapat dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama tadi, sama aja dengan yang didapat dari A dengan mencoret baris ke I dan kolom kedua. Jadinya ini determinan AI2. Dan kita lakukan terus-menerus seperti itu, sehingga didapat ekspansi seperti ini. Dengan demikian, maka si determinan A bisa dituliskan juga seperti ini. Ya, ini dapatnya dari mana? Ini masing-masingnya kita kalikan dengan min 1 kuadrat. Ya, min 1 kuadrat. Sehingga yang ini, min 1 pangkat I min 1-nya menjadi, kan min 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita kalikan dengan min 1 kuadrat, nggak mengubah nilai ini kan. Jadi ini min 1 pangkat I plus 1. Nah, kalau nanti Anda cek ya, kalau didistribusikan jadinya seperti ini. Bagaimana cara melihatnya, keteraturannya? Kalau ini suku-sukunya atau indeksnya I1, di sini juga I1. Pangkatnya adalah penjumlahan dari dua indeks ini. Penjumlahan dari I dan 1. Demikian juga di sini nih. Ini misalkan I plus N itu didapat dari indeks yang pertama ditambah indeks yang kedua. Nah, ini disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Jadi, selain kita mengekspansikan sepanjang baris pertama, kita bisa mengekspansikan sepanjang baris ke I. Jadi kita nggak perlu menggeser dulu ke baris pertama. Kita bisa langsung menggunakan baris ke I dan mengekspansikan si determinannya. Nah, ini tadi disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Biar memudahkan, ya, kita akan definisikan CIJ itu sebagai determinan yang diikutsertakan tanda min 1 pangkatnya. Jadi misalkan CIJ itu adalah min 1 pangkat I plus J dari AIJ. Ini disebut sebagai kofaktor yang ke I, J. Nah, sehingga dengan menggunakan pendefinisian ini, si determinan ini menjadi bagus ekspresinya. Jadi seperti apa? Jadinya si determinan A itu adalah AI1 CI1 ditambah AI2 CI2 dan selanjutnya sampai AIN CIN. Oke. Ini disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, ini asal mulanya kenapa ada kata-kata kofaktornya. Karena kofaktor itu didefinisikan sebagai determinan yang dikalikan dengan minus 1 pangkat yang sesuai. Ya. Nah, karena kita ingat bahwa determinan matriks A sama dengan determinan matriks A transpose, jadi selain kita bisa mengekspansikan sepanjang baris ke I, kita juga bisa mengekspansikan sepanjang kolom ke J. Karena sifat transpose tadi ya. Berarti kalau kita melakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J, bunyinya jadi seperti ini ya. Ini bisa kita lihat bahwa yang tetapnya adalah si kolomnya. Ya, si J-nya ini nggak berubah. J-nya tetap, semua yang berubah adalah barisnya. 1 A1J, A2J, sampai ANJ. Dan selanjutnya. Ya. Oke, jadi ekspansi itu bisa sepanjang baris, bisa sepanjang kolom. Nah, ketika kita menghitung determinan, kita bisa memanfaatkan kedua hal ini. Mungkin seringkali ketika kita menghitung determinan, kita akan menggunakan ekspansi kolom dan ekspansi baris di dalam satu tugas untuk menghitung suatu determinan sebuah matriks. Ya, kita lihat contohnya. Oke, berikutnya kita lihat contoh berikut. Ini kita ingin menghitung determinan dari matriks berukuran 4x4. Ya. Nah, misalkan kita lihat bahwa ini udah ada angka nolnya. Kita tertarik dengan baris atau kolom yang banyak mengandung angka 0. Kita akan coba nolkan si min 4 ini dengan menjumlahkan 4 ke sini. Kemudian angka 8-nya juga akan kita nolkan dengan kalikan dengan min 2, kemudian jumlahkan. Ya. Jadi dengan menggunakan operasi baris yang tidak mengubah determinan, operasi baris tipe ketiga, kalikan dengan, untuk operasi baris yang pertama, jumlahkan baris pertama ke baris ketiga untuk dapat yang ini. Kemudian kita kalikan dengan min 2, si baris pertama jumlahkan ke baris keempat untuk mendapatkan baris keempat ini. Nah, sekarang kita lihat yang banyak nolnya baris
keempat dan kolom keempat, kita bisa milih mau ekspansi sepanjang kolom keempat atau ekspansi sepanjang baris keempat. Kita pilih ekspansi sepanjang kolom keempat ya. Berarti apa? Ini dikali dengan kofaktor. Nah, untuk mengetahui kofaktornya kita harus mengetahui tanda ini berapa, atau tandanya positif atau negatif. Ini selalu dimulai dengan positif. Jadi 2 ini positif, negatif, negatif ya. Jadi kalau kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom keempat, kita mulai dengan minus dulu, min 4 ya. Min 4 dikali determinan yang didapat dengan cara mencoret baris dan kolom yang mengandung angka 4 ini. Baris pertama dan kolom keempat. Jadi sisanya yang ini. Ya. Kita copy di sini. 1, 2, min 2, 3, 0, 3, min 2, 0, 0. Nah, sekarang kemudian kita lihat lagi. Apakah baris yang mana atau kolom yang mana yang paling banyak mengandung nolnya. Dalam hal ini baris yang ketiga. Kita akan lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Berarti kalau sepanjang baris ketiga, kita lihat dulu tandanya ini apa. Ini mula-mulanya plus, minus, plus. Jadi tetap minus 2 ya. Jadinya min 2, min 2-nya keluar. Kemudian kita coret baris dan kolom yang mengandung si min 2 yang ini. Coret yang ini dan coret ini. Sisanya tinggal 2, min 2, 0, 3. Nah, disederhanakan, yang ini jadi min 4 kali min 2, kemudian determinan yang ini 6 dikurang 0. Kalau disederhanakan, hasilnya adalah 48. Ya, seperti itu. Oke, sebagai latihan, Anda bisa mencoba untuk menghitung determinan-determinan ini dengan memanfaatkan ekspansi kofaktor, baik ekspansi kofaktor sepanjang baris ataupun sepanjang kolom. Jadi, silakan Anda coba ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer. Salam.